Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan catatan demokrasi. Ini belum genap 1 bulan, Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan gebrakan terobosan yang mengejutkan kita semua. Sejumlah kasus korupsi, gratifikasi di tanah air berangsur mulai terungkap. Bayangkan, kemarin yang rame-rame ada yang mantan pejabat Mahkamah Agung mengumpulkan hampir 1 triliun rupiah, 51 kilogram ditemukan di rumahnya ya. Banyak ya. Betul sekali, belum lagi kemudian kalau kita lihat kemudian ya berbagai oknum-oknum yang berada dalam Komdiji kemudian masing-masing dijadikan tersangka oleh polisi. Bersih-bersih ala pemerintahan Prabowo Gibran. Akankah kemudian ini nanti akan berlanjut ataukah hanya gebrakan di awal saja? Kita bahas tuntas nanti bersama dengan sejumlah narasumber. Kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Indonesia. Kami yakin teman-teman dari UI pasti ngikutin banget dalam 1-2 minggu ini banyak kasus yang viral, banyak yang FYP juga di TikTok. Kalian tahu kan nama-nama siapa saja yang FYP, ada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, kemudian dijerat. Ada pula yang kemarin Zarov Rikar, Ronald Tanur, hakimnya kena tangkep, tadi sudah dibawa ke Jakarta. Banyak kasus yang Padahal belum 1 bulan nih pemerintah ini berlangsung Bahkan ada kalimat dari Prabowo, kalau memang tidak mau bersih-bersih, tidak mau itu apa minggir. Minggir. Itu dia nanti kita akan bahas. Kalau kita lihat nanti mahasiswa jangan hanya tampil keren saja tapi nanti juga terlibat dalam diskusi kita ya. Waduh, kita semuanya juga gak mau kalah kuning. gitu. Tapi kalau Maria tampilannya baru. Kita nggak mau kalah sama anak-anak UI. Kita elegan kali malam hari ini, Andro. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini dari Batik Jacquard BHS yang tentunya akan menambah semangat kami dalam siaran di catatan demokrasi, Maria ya. Betul. Menemani kita pada malam hari ini ya. Motifnya juga keren banget. Betul. Kita langsung saja kita akan kenalkan satu persatu narasumber kita, Andro. Sudah hadir di studio kami ada Bang Nasir Jamil, anggota Komisi Hukum DPR RI. Selamat malam, Bang. Begitu mikrofon ya. Kabar baik, Bang. Tapi kita belum mulai, catatan udah banyak, Bang. Saya lihat, Bang. Belum juga mulai ya. Ini bukan catatan demokrasi, ini catatan lain lagi. Catatan Nasir Jamil itu. Yang juga sudah hadir pula di samping Bang Nasir ada Profesor Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi UNER. Selamat malam, assalamualaikum. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu Prof nanti gaspolnya, Prof ya. Kalau ngundang Prof ke Cadem ini pasti rame terus. Nah itu dia, di semua program TV One. Hadir pula di sini kita tunggu nanti catatan-catatan hukumnya seperti apa. Pakar Hukum Pidana UI, Aristo Pangaribuan. Bawa pasukan banyak malam hari di Zal ya. Alma mater tetangga. Beda fakultas ya Bang ya? Beda fakultas, tetangga. Tadi kalau satu fakultas kita mau nanya, ini Bang Aristo ngasih nilai royal nggak di kampus ya? Kami juga menghadirkan, ini penampilannya baru, sama seperti kami yang menakan BHS, tapi kalau Bang Saur kayaknya pakai kopiah. Tulisannya Laskar Daulat Rakyat, Saur Siagian, aktivis anti korupsi. Memang saya sengaja dalam catatan demokrasi ini supaya hakikat demokrasi itu daulat itu di tangan rakyat dan dia layak mendapat bintang 5. Kalau Kapolri paling tinggi bintang 4. Bintang berapa itu Bang? Bintang 5. Bintang 5. Jadi karena kita di Forum Demokrasi Catatan Demokrasi itu harus kita ingat, dan saya Nasir sahabat saya, dia perwakilan kita bahwa dia yang mewakili itu masih bintang 5. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Saur dengan tampilan barunya. Kami juga menghadirkan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sustadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arianto. Terima kasih. Baik, kita langsung ke Bang Saur Siagian. Bang Saur Siagian, Anda kaget tidak? Anda kaget tidak Bang Saur melihat Prabowo Subianto belum genap 1 bulan presiden kita tiba-tiba membongkar banyak kasus meskipun yang rata-rata mengambil alih kasus ini adalah Kejaksaan Agung, Bang Saur Siagian? Kalau menurut saya presiden kita yang baru ini sedemikian mungkin dia kan sudah di kabinet 5 tahun. Saya pikir dia sudah memapping apa problem mendasar daripada bangsa ini. Kalau kita lihat tadi narasi daripada presiden kita bahwa tidak ada satu negara yang bisa maju kalau tidak bersih. Dan kemudian ditekankan kalau tidak ada ikut saya keluar. Nah, saya kira ini harapan paling tidak di awal daripada pemerintahan beliau membangun harapan. Kalau misalnya kita lihat soal korupsi ini, Andro, saya kemarin bilang kita sudah kalau kita bilang gurita, menurut saya udah di atas gurita. Saya malah takut kalau kita mau tahun 2045, kemudian kita 100 tahun Indonesia,
kalau kasus korupsi ini misalnya tidak diselesaikan, kita berpotensi loh kemudian menjadi negara gagal. Kenapa, Andro? Peristiwa di Surabaya, Pak Andro, bayangkan kalau hakim sendiri yang label dia adalah wakil Tuhan, kemudian sudah dikritisi oleh wartawan, sudah viral, masih melakukan korupsi misalnya. Siapa lagi yang kita minta, Andro, untuk menjadi baik? Nah, oleh karena itu kalau tadi Pak Prabowo mengatakan kalau tidak bersih-bersih keluar, saya juga terus terang misalnya. Kalau kita lihat misalnya peristiwa hakim di Surabaya, itu kan pengacaranya kan yang aktif. Bayangkan seorang advokat itu dilantik, Badro, inilah sumpahnya beliau. Demi Allah saya bersumpah akan taat kepada undang-undang. Artinya ada Tuhan di sana, bukan saja dia melecehkan Tuhan, tetapi saya bilang dia menghina profesinya. Coba bayangkan, Pandro, andaikan hakim ini pengacara ini misalnya dia sesuai dengan kode etik kami, nggak mungkin ibunya Ronald Tanur sudah anaknya di penjara, kemudian keluar diduga setidaknya paling tidak yang terbukti 3,5 miliar. Tidak bisa 3 nasib daripada hakim ini kemudian di akhir karirnya. Pandro, andaikan dia dapat 20 miliar misalnya, apakah seimbang kepada keluarganya yang terjadi saat ini? Oleh karena itu saya kira, saya juga melalui forum ini juga, kalau ada advokat menurut saya tidak sesuai dengan kode etik, sesuai dengan apa yang dikatakan Prabowo, keluar jadi advokat. Saya tidak berani kemudian meminta hakim, kalau kita konsisten, jangan menjadi advokat. Karena begini, Bandro, coba di sini ada mahasiswa UI. Bagaimana harapan mahasiswa UI ini? Ada fakultas hukum nggak di sini? Angkat tangan. Nggak ada kan? Ada dosennya, Pak. Ada dosennya. Di sini, Justru karena saya ada dosennya, Bang. Coba bayangkan seorang fakultas hukum belajar 4 tahun. Ya toh, dengan susah, apalagi di UIS, dengan sedemikian susah, ketika mereka ini kemudian jadilah jadi advokat. Pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Dr. Aristo, yang dia sekolah ke Amerika sampai PhD, tiba-tiba tidak berlaku. Bagaimana tragedinya universitas kita? Makanya ada penulis, seorang dosen di Universitas Gadjah Mada, dia mengatakan, Pak Jalil, supaya fakultas hukum ditutup saja katanya. Artinya ada serius. Artinya adalah pendidikan kita tidak ada artinya kalau korupsi ini tidak serius kita tuntaskan. Makanya saya himbau kepada presiden, kalau presiden kita ini jangan omon-omon saja, tapi betul-betul serius. Kalau menteri-menteri telah dikumpulkan 3 hari di Magelang, Pak Aristo, Mbak Maria, saya dorong beliau tentu sebagai kepala negara. Di sini ada wakil kita Komisi 3. Untuk apa? Mengumpulkan pimpinan lembaga legislatif, pimpinan lembaga yudikatif, pimpinan organisasi advokat, para akademisi, para NGO, terserah tempatnya di mana. Kemudian declare seperti apa kata presiden. Udah, mulai sekarang kita declare. Kalau republik ini mau baik, kita sungguh-sungguh. Tapi ingat Andro, kita boleh tunjuk orang lain. Ada seorang filsuf mengatakan, tantangan yang paling terbesar bukan mengalahkan musuh, tapi adalah mengalahkan diri kita sendiri. Tapi miris Bang, Abang bilang bahwa profesi yang advokat, penegak hukum itu malah yang rentan koruptif, yang rentan bisa mempermainkan itu, yang rentan menerima suap, Pak Ria ya. Nah makanya ini menurut saya ini adalah orang yang tidak punya harga diri, Pak Andro. Artinya paradigmanya gini, sering di antara advokat dia mengatakan gini, kalau saya tidak korupsi, saya udah pasti kalah dong katanya. Nah ini kan sudah rusak struktur berpikirnya. Padahal menurut saya, dalam pengalaman saya sebagai advokat, justru ketika seorang advokat sudah taat kepada kode etik, prosesnya sudah baik. Berarti 50% sudah menang dong. Ya kan, karena caranya sudah dilakukan, bagaimana aturannya sudah dilakukan, sesungguhnya di 50% dia sudah menang. Tapi sekarang kebalik. Kalau dia tidak merasa menyuap, kemudian dia merasa dibayang-bayang kekalahan. Ini menurut saya struktur berpikir kita sudah salah. Sama dengan nih, ada orang jadi polisi misalnya, anak buahnya Pak Aristo, Pak Arianto. Dia mau polisi tapi mau kaya, kan udah rusak otaknya gitu loh. Atau kalau mau jadi anggota, DPR oke lah karena emang tunjangannya lumayan gitu loh. Polisi lah misalnya.
mau jadi polisi tetapi dalam otaknya mau kaya, kan sudah rusak gitu loh. Bahkan bayar, misalnya ada bayar menyuap masuk polisi Pak Haryanto misalnya ada 1 miliar dan lain-lain. Nah kita dari awal udah rusak. Nah oleh karena itu kawan-kawan sekalian, jangan juga bebankan kepada Mahkamah Agung, jaksa atau kami pengacara, tapi seluruh Indonesia. Ya. Adik-adik juga kalau ujian masih nyontek. Anda sudah melakukan korupsi, tetapi kita semuanya gitu loh, Prof. Jadi Prof juga kalau emang tidak benar, kita dari awal kemudian tidak kompromi. Inilah ada harapan kita, apa yang dikatakan oleh Presiden itu akan kita negara yang lebih Itu baik. dia. Tak hanya sekali kalau kita lihat Presiden Prabowo menyatakan ini, Yes. bahkan sejak pidato pertamanya. Betul. Ditekankan ini, akankah kemudian nanti seluruh kementerian pemerintah kita betul-betul bersih-bersih, satu visi, satu misi dengan Presiden Prabowo? Prof. Henriati menjawab. Usai jeda ya Prof. Sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.